Jadi yang menjadi saksi kebenaran adalah hukum Tuhan. Tetapi pekerjaan kebenaran itu adalah di mana orang itu bertumbuh dalam Kristus secara pribadi dan pekerjaan itu progresif. Progresif artinya berkelanjutan. Itulah pekerjaan pengudusan. Pekerjaan pengudusan. Karena itu adalah pikiran, pekerjaan pengudusan, itu adalah pertumbuhan Kristus dalam individu atau dalam pribadi seorang. Ketika Kristus telah bertumbuh sepenuhnya di sana, maka itu adalah pekerjaan pengudusan yang telah diselesaikan. Jadi, pekerjaan pengudusan adalah ketika Yesus bertumbuh. Artinya kalau bertumbuh, kita lihatlah pertumbuhan tanaman ya. Dari benih ditanam, dia muncul, daun kecil, sampai berbuah kan. Jadi ketika Kristus telah bertumbuh sepenuhnya di sana, maka pekerjaan pengudusannya telah selesai. Seperti itu. Oke. Jadi ini paragraf ini sudah tidak lama lagi akan dibahas. Karena tinggal pendek. Jadi apakah ada tambahan di paragraf sini? Lali atau siapa saja, silakan. Oi, Joy, ada tambahan? Li, ada tambahan, Li? Atau kita lanjut saja? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Apakah tanda yang disucikan Tuhan? Jemaat katakan Sabat. Jadi apa tandanya bahwa kehadiran Kristus menguduskan individu atau pribadi? Jemaat katakan hari Sabat. Ketika pekerjaan itu selesai, apa yang menyaksikannya? Jemaat katakan hukum. Bagian hukum yang mana? Jemaat katakan perintah keempat. Seperti halnya seluruh hukum Taurat akan menyaksikan pekerjaan kebenaran Allah yang lengkap dalam diri manusia, tapi hari Sabat berdiri di sana sebagai tanda Tuhan atas pekerjaan yang diselesaikan. Jadi hukum adalah saksi kan? Jadi hukum itu jadi saksi. Tetapi hari Sabat adalah tanda bahwa pekerjaan Tuhan selesai. Ingat, 6 hari Tuhan menciptakan, hari ke-7 Tuhan menguduskan dan menyucikan. Jadi Sabat adalah tanda bahwa pekerjaan pengudusan itu selesai. Itulah tanda karya selesai saat penciptaan, bukan? Tetapi ketika itu dibatalkan dan perintah Tuhan terbalik, sekarang Tuhan harus melakukan pekerjaannya melalui sarana ini untuk menyelesaikan tujuan awal penciptaan itu. Kemudian hari Sabat berdiri di sana dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam keselamatan. Sabat berdiri di sana di puncak hukum itu sendiri. Jadi dari semua hukum, puncaknya sebenarnya adalah Sabat. Sebagai saksi pengudusan selesai. Sehingga Sabat adalah tanda dari pekerjaan Tuhan yang diselesaikan pada ciptaan yang semula. Dan dalam ciptaan sekunder ini, yang melaksanakan tujuan awal penciptaan. Jadi tujuan awal penciptaan adalah pengudusan dan penyucian. Sekarang pikiran lain, Sabat menjadi tanda dari apa yang Kristus buat bagi orang percaya. Akankah orang percaya tahu sepenuhnya apa itu Sabat, sampai dia tahu sepenuhnya apa itu Kristus? Jemaat katakan tidak. Jadi ketika pengetahuan tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyerap semua pikiran itu sendiri, maka hari Sabat juga akan diketahui sepenuhnya oleh pikiran itu sendiri. Jadi beribadah Sabat tanpa mengenal Kristus itu adalah sia-sia. Tetapi hari Sabat adalah tanda dari apa Tuhan itu dalam Kristus. Dan ketika itu dibawa sepenuhnya ke dalam pikiran itu sendiri, apakah itu selain gambar Tuhan, nama Tuhan dalam pikiran orang percaya, dan meterai Tuhan yang hidup melalui Sabat Tuhan. Nah, kemudian Anda lihat setiap langkah jalan, setiap garis pemikiran membawa kita hanya berhadapan langsung dengan itu. Bahwa Sabat sebagaimana adanya di dalam Yesus Kristus dan sebagaimana orang percaya dalam Yesus mengamatinya, itu adalah meterai dari Tuhan yang hidup. Memelihara hari Sabtu bukanlah meterai Tuhan. Kristus sebagai dia tercermin dalam Sabat Tuhan, melalui Sabat Tuhan, dan di dalamnya, dalam pikiran dan hati orang percaya, dalam gambaran hidup Allah yang diselesaikan.
itu adalah meterai Allah yang hidup, kemudian di dahi orang itu tertulis nama Bapa. Jadi hari Sabat itu di mana kita menghidupkan kehidupan Kristus. Jadi kehidupan Yesus Kristus itu tercermin dalam Sabat, dalam pikiran, dalam hati orang yang percaya, dan gambaran Allah akan sepenuhnya ada dalam orang itu. Dan kalau itu sudah selesai, itu adalah meterai Allah yang hidup, yang tertulis di dahi orang itu, yang dimana di dahi orang itu tertulis nama Bapa. Then there is the written in the foreheads of the people the name of the Father. Jadi nama Allah tertulis di sana. Jadi mungkin bahasan di bawah selanjutnya akan lebih jelas lagi. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Oi, ada tambahan? Lali, Kak Sus, Bro Oi juga mungkin ada? Bro Roy? Belum, Nang. Belum. Okay. Belum lagi mau dicerna dulu. Thank you. Oke, kita lanjut saja. Oke. Sekarang lihat di sini bilangan 6 ayat 23 sampai 27. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini ya, meletakkan namaku. Ini sama dengan meterai Allah yang diberikan. Nah, itulah berkat yang diberkati oleh imam besar ketika hari pendamaian berakhir. Ini pekerjaan di bilik maha suci selesai. Ketika pekerjaan penebusan selesai dan imam keluar dari bilik bait suci untuk menguduskan dan memberkati orang-orang itu, dan memberkati orang-orang, itulah berkat. Dan dalam berkat itu, apa yang ditaruh di atas mereka, dia akan menaruh namaku di atas orang Israel. Penghakiman telah selesai dan mereka aman. Kenapa mereka aman? Karena nama Yesus sudah ada di dahi mereka. Itulah gambarannya. Jadi itulah gambarannya. Jadi itulah makna Sabat sesungguhnya ya. Berkat Allah, meterai Allah ada di dahi, ditaruh. Jadi imam besar akan memberikan berkat itu di dahi orang-orang kudus, suci. Jadi di mana orang-orang Israel memandang pada Tuhan melalui iman kan waktu itu. Dan mereka menerima berkat yang diberikan oleh imam besar. Oke, kita bandingkan dengan Wahyu 3 ayat 9 sampai 12. Lihatlah, behold, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan padamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Pesan ini adalah pesan yang diberikan kepada kita ketika hari pendamaian dimulai. Bukankah itu hari pendamaian kita? Jadi itu digenapi ketika hari pendamaian dimulai. Jadi hari pendamaian dimulai, disitulah pemeteraian ya. Oke, ada tambahan dari siapa saja yang mungkin akan menambahkan tentang ini? Hubungan dengan hari pemeteraian, hari pendamaian. Halo, Gimana? Ya, silakan, Oi. Itu tadi yang bilang berkat itu adalah nama Tuhan di atas, itu di paragraf di atas.
Ya, ya, ya. Di atas. Yang sini, yang di bilangan. Iya, iya. Oke, oke. Iya, yang dibilang, Iya, iya. yang tadi bukan di bilangannya, kita lupa di mana itu, jadi paragraf sebelumnya, sebelum Onang baca ini. Dia bilang itu berkatnya itu adalah nama Yesus di dalam mereka punya yang berkat memelihara hari Sabat. And Nah shall itu put yang my nama name Tuhan upon the... Yesus. Bukan Itu ini? blessing, itu dia. Ya itu dia. Ya, ya. Jadi ketika pekerjaan pendamaian selesai dan imam keluar dari Ka'bah untuk memberkati dan menyucikan umat-umatnya, itu adalah blessing, dan blessingnya apa? Yaitu nama Tuhan di shall put name upon the children of Israel. Kayaknya bukan itu, Sono. Yang berkat hari Sabat, apakah itu berkat hari Sabat tadi yang Onang lagi baca atau apa? Yang berkatnya itu adalah nama Tuhan Yesus di mereka punya forehead, apa kita yang salah mengerti? Iya, ini. Jadi paragraf sebelumnya, ini dia, meterai. Kemudian Allah setiap langkah, setiap garis pemikiran berhadapan langsung bahwa sahabat sebagai anak dan sebagaimana orang percaya dalam Yesus matinya, itu adalah meterai Tuhan yang hidup. Itu? Iya, ya kan waktu pelajaran ini kan berbicara mengenai berkat toh, yang akan Iya. berkat hari Sabat. Nah, apakah itu yang tadi yang Onang baca berkatnya itu adalah mereka akan mendapatkan nama Yesus di dahinya atau bukan? Bukan itu so tadi. Kita salah mengerti. Yang nama bukan so kan? Bagaimana, I? Jadi kan hari Sabat itu kan ada berkat toh. Iya, betul. Nah, berkat di situ apa yang tadi paragraf sebelumnya, apakah berkat itu nama Tuhan Yesus ditaruh di dahinya kita atau apa itu yang mengenai nama tadi yang Onang tadi baru baca? Iya. Oh, oke. Jadi Gimana di itu? bahasan sebelumnya pengudusan itu kan progresif, di mana setiap Iya. sahabat orang dikuduskan, diberkati, sehingga kehidupan Yesus itu benar-benar hidup dalam orang punya kehidupan. Oke. Dan setelah di bilangan ini, waktu imam besar mau keluar dari bilik suci, dia memberkati bangsa Israel. Ini dia yang diberkati di bilangan 6 dan itu. Dan di sini bilang ketika pekerjaan penebusan selesai di bilik suci, menaruh nama Tuhan Allah di atas orang Israel, dan itulah meterai Allah yang Itu. diberikan. Oh iya. Jadi itu berkat yang kan waktu lalu kan ada berkat untuk memelihara hari Sabat toh. Jadi ternyata waktu imam besar itu melambangkan Tuhan Yesus keluar dari bilik maha suci, itu kan dia bilang dia akan menaruh namanya kan, dan itu adalah berkatnya kan. Iya, jadi maksudnya ini adalah salah satu berkat yang akan diterima nanti pada waktu pemeteraian untuk orang-orang yang memelihara hari Sabat. Kan waktu itu berkat itu kan orang akan dapat refreshing atau rest secara fisik dan secara spiritual. Tapi ternyata ada berkat lain lagi yang Tuhan simpan, yaitu blessing-nya itu namanya sendiri akan ditaruh kepada umat-umatnya. Itu yang kita mau tambahkan sih tadi ya. Oh, oke, thank you. Iya. Dan pekerjaan ini sudah mau hampir selesai ya. Dan banyak yang masih menguduskan Sabtu. Iya, bukan Sabat. Aduh. Iya, betul. That's right. Oke, orang lanjut dulu. Sekarang, jadi itu digenapi ketika hari pendamaian dimulai. Jadi penggenapannya ketika hari pendamaian. Ini dia. Ya, si. Okay. Sekarang dia yang menang akan aku buatkan tiang atau pilar di bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menulis padanya nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan aku akan menuliskan padanya nama baruku. Kemudian ketika pekerjaan penembusannya selesai, nama Allah selesai dalam pikiran, dan dia menyatakan pekerjaan itu selesai, karena Allah ada di sana dalam orang percaya dan pada hari Sabat. Jadi adalah tanda pekerjaannya yang telah selesai dalam pengudusan. Jadi hari Sabat adalah tanda
pekerjaannya selesai dalam pengudusan, baik di Taman Eden maupun dalam bilik yang maha suci nanti. Itu dia. Jadi setelah Yesus punya pekerjaan selesai dalam bilik yang maha suci, selesai semua, namanya Tuhan sudah memberkati kita dan namanya sudah dimeteraikan dalam dahi kita ya. Dan itu adalah Sabat itu sendiri. Dan ini sudah tidak lama lagi. Sekarang Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Jika engkau atau ada tambahan silakan tentang ini. Lali ada tambahan nih? Kak Sus atau siapa saja? Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika engkau memalingkan kakimu dari hari Sabat, dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, atau menyebut hari Sabat hari kesenangan yang kudus dari Tuhan, terhormat dan harus menghormatinya, tidak melakukan jalanmu sendiri, atau menemukan kesenanganmu sendiri, atau mengucapkan kata-katamu sendiri, maka engkau akan bersukacita atas dirimu sendiri dalam Sabat. Jemaat katakan tidak. Kita harus bersukacita dalam Tuhan. Mengapa tidak pada hari Sabat? Bukankah dikatakan bahwa Anda harus menyebut hari Sabat hari kesenangan? Hari kesenangan, bahwa Anda harus menyebutnya hari kudus Tuhan, terhormat, tidak melakukan cara-cara Anda sendiri. Mengapa mereka tidak menyukakan diri Anda pada hari Sabat? Ada artinya di sana. Anda lihat, Anda melakukannya pada hari Sabat, Anda bersukacita dalam Tuhan. Karena Sabat adalah tanda dari apa yang Tuhan buat bagi manusia. Jadi Sabat adalah tanda apa yang Tuhan telah buat selesaikan bagi manusia. Jadi jangan kita mau cari orang punya kesenangan sendiri, tapi kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu adalah tanda di mana apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Bukan apa yang kita telah buat bagi Tuhan. Tapi Tuhan yang telah buat bagi kita. Jadi kita bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam diri kita sendiri. Melakukan cara-cara kita sendiri. Kesukaan kita sendiri. Kesenangan kita sendiri. Tapi bersukacita dalam Tuhan, bersukacita terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam orang punya kehidupan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dia mengatakannya dengan benar, Anda melakukan itu sehubungan dengan hari Sabat dan Anda akan bersukacita dalam Tuhan. Karena itu adalah tanda akan menjadi apa Tuhan bagi Anda dan akan menjadi apa Anda bagi Tuhan. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana di dunia ini orang akan berkompromi dengan lembaga saingan lainnya. Atau hari Minggu ya. Ketika Sabat adalah tanda dari apa Kristus itu bagi dia, orang yang kepadanya hari Sabat adalah tanda dari apa yang Kristus baginya, akankah dia bertanya apakah dia akan bekerja atau tidak pada hari Minggu? Jemaat katakan tidak, Pak. Mengapa tidak? Dia cukup tahu bahwa hal itu tidak masuk akal. Dia tahu dia tidak berkompromi dan memiliki setengah dari Kristus dan setengah dari sesuatu yang lain. Dan selain itu, Kristus adalah segalanya. Dan Sabat adalah tanda dari apa yang Kristus itu buat bagi dia. Dan Kristus adalah segalanya bagi dia, dan untuk menyarankan apapun akan menghina dia. Atau menghina Yesus. Jadi orang-orang yang menanyakan pertanyaan ini tidak tahu apa itu Kristus. Mereka mungkin juga memelihara Minggu atau tidak. Mereka tidak memelihara hari Sabat. Tapi ada satu hal, hari Sabat memiliki gambar Yesus yang hidup dan kehadiran Yesus Kristus dalamnya. Dia menaruhnya di sana, dia meletakkannya di sana untuk manusia itu. Dan manusia yang percaya pada Yesus Kristus bisa mendapatkannya di sana. Selain berkat yang dia miliki dari Tuhan, saat dia datang pada hari Sabat, dia mendapat berkat tambahan dari Tuhan. Tidak masalah berapa besar, jadi tidak masalah seberapa besar kehadiran Kristus bersamanya, ketika dia datang pada hari Sabat, kehadiran tambahan Kristus datang padanya, dan dia tahu itu. Jadi hari Sabat adalah kehadiran Yesus ada pada orang itu. Sampai sini ada tambahan lagi, kita ke paragraf terakhir ya ini. Sudah mau selesai. Oke. Kalau ada yang
mau bertanya, belum jelas atau bagaimana, disilakan. Atau kita selesaikan saja semua ini. Halo, Li? Oke, kita lanjutkan ya. Kasih selesai aja semua. Atau ada yang mau tambahkan, silakan, Oi. Tinggal satu paragraf terakhir ini. Iya, jadi hari Sabat kan kita sudah disinggung bahwa Tuhan Yesuslah yang melakukan semuanya itu kan, pengudusan, pekerjaannya, tanda Dia menciptakan, tanda Dia berkuasa, tanda Dia yang sanctify kita. Jadi makna hari Sabat itu banyak, dan sekarang kita bisa lebih mengerti kenapa kalau kita memelihara hari Minggu akan terima tanda binatang, karena kalau terima tanda binatang berarti saya tidak acknowledge bahwa Tuhan yang menguduskan kita, saya tidak acknowledge bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, saya tidak acknowledge bahwa Tuhan itu punya kuasa. Basically, dengan kata lain, saya itu tidak acknowledge Tuhan kalau kita memelihara hari Minggu. Betul kan, Onang? Betul. Iya, jadi itulah sebabnya diberikan tanda bahwa saya lebih acknowledge manusia, atau ya membuat manusia itu lebih di atas Tuhan. Jadi kalau di dunia ini kita lebih acknowledge manusia di atas Tuhan, itulah yang akan menjadi menerima tanda binatang untuk orang-orang yang memelihara hari Minggu. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menerima meterai Tuhan, ya memang betul-betul sih harus mengerti apa itu hari Sabat untuk kita gitu. Dan bukan hanya hari Sabat apa untuk kita mengalami sendiri itu hari Sabat itu yang Tuhan maksudkan untuk kita gitu. Dan kalau kita tahu artinya dan kita alami sendiri itu semuanya, nah nanti pada waktu ujian besar nanti yang akan diterima, kita sudah mengerti secara intelektual dan spiritual mengenai hari Sabat, dan itulah bisa menerima meterai Tuhan, namanya, karakternya, semuanya itu di dalam kita. Jadi betapa kalau hari Minggu, tema hari Minggu, kita bisa lihat betapa kita sangat menghina Tuhan gitu ya. Itu kata-kata yang bisa terpikir di kita, sangat menghina sekali untuk bilang Tuhan itu nggak ada kuasa sama sekali, nggak ada kuasa menciptakan, tidak ada kuasa pengudusan. Iya, betul. Karena yang kita terima adalah dari lebih meng-acknowledge manusia daripada Tuhan. Jadi ya puji Tuhan bisa lebih mengerti makna itu hari Sabat, dan mudah-mudahan orang semua kalaupun masih miss istilahnya pelajaran ini, mungkin bisa direview lagi dengan pertolongan Tuhan, bisa nanti ada bukunya yang dalam bahasa Indonesia supaya bisa benar-benar mengerti itu hari Sabat itu apa. Bukan hanya kita sudah belajar Third Angel's Message, tapi peliharanya bukan Sabat, tapi Sabtu. Pelihara hari Sabtu, bukan hari Sabat. Semua masuk hari ke-7, tapi dibagi dua. Orang memelihara hari Sabat dan orang memelihara hari Sabtu, yang basically sama aja dengan pemelihara hari Minggu. Nah, itu yang bahayanya ya. Yang kita pikir dengan berhenti pada hari ke-7 dari pekerjaan, kita sudah memelihara hari Sabat. Padahal enggak. Kalau enggak ada karakter Tuhan di dalam kita, tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kita, itu sebenarnya kita semua memelihara hari Sabtu. Dan ini kita sendiri juga ya, bukan kita bilang ke orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan tahu pelajaran ini, kita semua bisa pelihara hari Sabatnya, bukan hari Sabtunya. Gitu. Oke, thank you, Ona. Ya, jadi pengudusan itu di mana kehidupan Yesus sendiri benar-benar hidup dalam orang punya kehidupan. Jadi orang kembali lihat waktu penciptaan di Taman Eden, di mana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambaran Allah kan, gambaran Allah. Dan gambaran itu yang harus dikembalikan. Tapi manusia tidak berbuat apa-apa waktu Tuhan menciptakan dia. Manusia hanya menerima kan, jadi Tuhan menghembuskan nafasnya, berfirman,
Dan Tuhan memberkati dan menguduskan itu. Jadi, di mana hari Sabat ini manusia itu harus memiliki gambar Yesus itu kembali. Jadi pengudusan itu selesai saat hari pendamaian selesai juga, di mana imam besar sudah memberkati dan menaruh namanya di atas dahi bangsa Israel. Jadi seperti itu. Jadi di mana orang harus menghidupkan kehidupan, benar-benar kehidupan Kristus dalam orang punya kehidupan hari demi hari. Oke, ini bagian terakhir. Tidak ada perbedaan seberapa banyak bagian dari Tuhan yang dia nikmati ketika dia datang ke hari Sabat. Yang merupakan tanda dari apa Kristus itu bagi orang percaya. Jadi yang merupakan tanda apa yang Yesus buat bagi orang percaya adalah memiliki kehadiran Kristus di dalamnya, itu membawa pada dia lebih banyak rest dari Tuhan, istirahat in the Lord, additional rest in the Lord. Tidak ada perbedaan seberapa besar kekudusan Kristus yang dimilikinya di dalam dia, ketika dia datang ke hari Sabat, lebih banyak yang terungkap dalam dirinya dari mengamatinya dalam takut akan Kristus dan dengan iman di dalam dia. Tidak ada perbedaan, meskipun dia benar-benar disucikan dan semua dirinya hilang, dan tidak ada kecuali Kristus yang ada di sana. Bahkan kemudian ketika dia datang ke hari Sabat, di kedalaman kekekalan itu akan mengungkapkan padanya lebih banyak lagi pengetahuan yang luar biasa dan pengudusan kekuatan yang tumbuh di dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya padanya. Jadi hari Sabat kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi hari Sabat merupakan tanda dari apa yang Kristus telah buat bagi orang percaya. Jadi kehadiran Kristus ada di dalam orang itu. Dia beristirahat dalam Tuhan. Rest in the Lord. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Bab 20. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh bertanya supaya orang bahas dan kita lebih pahami secara dalam lagi. Karena masih banyak waktu ini ya. Halo Nang. Lali, silakan. Ya. Jadi ini lihat kalau memang hari Sabat dia punya peran penting adalah untuk mengingatkan nama Tuhan kan, atau untuk menaruh nama Tuhan sebenarnya kepada orang-orang kan. Jadi pas kalau melihat kembali kepada penciptaan, waktu di mana Tuhan menciptakan hari Sabat, berarti sejak awal manusia dijadikan, Tuhan kan tahu mereka akan jatuh juga. Makanya sebelum penciptaan sudah ada rencana keselamatan juga sebenarnya sudah ada. Dan inilah sebenarnya rencana keselamatan itu adalah hari Sabat ya. Maksudnya dengan menciptakan hari Sabat, Tuhan mau semua umat manusia bisa diselamatkan. Istilahnya karena dia tahu bahwa cuma dengan namanya manusia bisa bisa terima metrai atau bisa sama dengan dia punya karakter hanya oleh dia punya nama kan, atau dia punya karakter. Makanya waktu Day of Atonement itu atau hari pendamaian itu kan dia taruh dia punya nama pada bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa layak, bisa diterima kan. Coba bayangkan kalau Day of Atonement terus namanya tidak ditaruh kepada bangsa Israel bisa menikmati semua kan itu. Kayak karena masih ada satu dosa, mereka akan mati. Makanya waktu Day of Atonement itu memang bangsa Israel memang sungguh-sungguh berarti ada nama Tuhan ya, itu yang membuat mereka sungguh-sungguh, makanya tidak ada yang mati. Karena kalau ada yang mati berarti masih ada satu yang dosa kan. Sama dengan kita waktu nanti penghakiman ada satu dosa kita akan dibinasakan. Ternyata kenapa kita dibinasakan? Karena ada nama Tuhan kan di dalam diri kita, dan nama itu selalu diingatkan hari Sabat. Jadi ingatnya itu bukan cuma sekedar kita ingat harinya, tetapi ingat Tuhan terus. Bagaimana kalau ingat-ingat kan tadi progresif dia punya ini kan. Ingat hari ini, ingat, lama-lama bisa masuk secara sepenuhnya. Tuhan itu yang dia punya nama, yang dikatakan dia punya nama atau dia punya nature, dia punya disposition, dia bilang kan, dia punya kealamian, dia punya disposition, dia punya karakter ke dalam orang pikiran. Itulah hari Sabat yang sebenarnya. Makanya kita punya tanda di akhir zaman adalah hari Sabat.
kita punya perbedaan hari Sabat dan Minggu kan, dia bilang kalau Minggu itu tanda apa? Tanda kan pemberontakan setan juga ya, setan. Kalau Tuhan nama Tuhan, itulah yang membedakan. Jadi ini penting sekali hari Sabat, bukan cuma soal hari tetapi soal Tuhan ya. Iya, betul. Thank you, Li. Ada yang lain mau tambahkan, silakan. Kasus mungkin. Roy. Mungkin ada tambahan nih. Udah Nang, sudah di cover semua. Sudah jelas semua. Sudah jelas, Kak. Oke, Tuhan. Oke, thank you. Kalau sudah jelas, kita akan tutup saja ini. Iya, oke, kita akan tutup ya dalam pengertian hari Sabat. Jadi penasaran nanti berikut kita akan belajar apa ya setelah hari Sabat, apakah yang kita jadi Senin bab 21 kali? Iya, bab 21. Iya. Oke. Jadi orang melihat orang punya kehidupan sekarang di mana kerjaan Tuhan di bilik Maha Suci sudah mau selesai. Dan seperti bangsa Israel, dia sudah memberkati bangsa Israel, menaruh namanya di sana. Mudah-mudahan berkat yang Tuhan berikan di bilangan ini akan menjadi berkat juga bagi kita semua. Di bilangan 6 ayat 23 sampai 27, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Akan menjadi bagian kita semuanya, dan biarlah Bible study kita menjadi berkat bagi kita semua, dan satu kesukaan jika kita semua berada dalam kerajaan kemuliaan surga. Kita bersuka-suka karena Tuhan begitu baik dalam orang punya kehidupan. Dan doa tutup, boleh Kak Sus akan pimpin dalam doa, silakan. Mari kita bersatu.